a dream, a song to sing, to help me cope with anything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita masuk di kelas kelompok membaca SMP 3 Padalarang. Hari ini minggu ketiga kita akan presentasi buku yang telah kalian baca selama 1 bulan kemarin. Ya, review kalian sudah ada kan? Coba itu lihatkan reviewnya. Ya, review kalian adalah ini berupa modifikasi Ishikawa, ya, model fishbone yang model fishbone ya, ini yang sudah kalian buat. Oke, seperti biasa presentasi ini kita akan bergantian, ya, bergantian setiap kalian mempresentasikan 2 buah buku yang kalian baca selama 1 bulan. 1 bulan kemarin ya. Tapi gimana caranya? Satu orang satu buku dulu, lalu bertanya gitu. Itu aja ya. Nanti bergantian semuanya harus mendapatkan, harus mempresentasikan buku yang kalian baca. Ya. Nanti seperti biasa aturannya adalah yang presentasi berapa menit? 4 menit. Kemudian setelah itu yang lain bertanya. Kalau sudah bertanya selesai, nanti gantian dengan temannya. Ya, oke, siapa yang duluan mau presentasi? Wah, siapa? Oke ya, kita dengarkan. Oke. Saya akan mempresentasikan dari buku yang berjudul Terima Setir. Penulisnya Rui Mita. Buku ini menceritakan tentang 3 orang pemuda yang memiliki mimpi sebagai menjadi orang terkenal atau artis. Nah, tapi karena muka mereka nggak ganteng-ganteng amat, jadi mereka kurang laku sebagai artis. Nah, 3 orang tersebut, yang pertama adalah Chiang Pek yang mewakili etnis Tionghoa, Sugeng yang mewakili etnis Jawa, dan Ujang yang mewakili etnis Sunda. Masing-masing tokoh tersebut membawa sifat tersendiri masing-masing. Kalau Chiang Pek itu identik dengan pelit, hemat, pikirannya maju, taktis, dan punya banyak rencana. Kalau Sugeng itu seorang pemimpi yang tinggi tapi usahanya minim. Kalau Ujang itu dia banyak bekerja tapi usahanya hasilnya belum seperti apa yang dia harapkan. Terus mereka itu dipertemukan dalam satu casting sinetron yang sama dan hasilnya pun sama, mereka sama-sama ditolak. Akhirnya mereka memiliki rencana untuk membentuk satu grup yang namanya Trimas Getir. Trimas Getir itu menyandur salah satu novel terkenal di Eropa, yaitu Trimas Getir dari Prancis. Nah, rencana mereka adalah karena memiliki satu tujuan yang sama, yaitu ingin terkenal, maka mereka punya rencana instan untuk bagaimana caranya bisa terkenal. Caranya adalah menculik artis terkenal, yaitu Katrina yang tengah naik daun. Nah, setelah menculik setelah merasa beres menculik Katrina, saat di rumah Chiang Pek, saat dibuka alat culiknya, lalu ternyata yang diculik bukan Katrina, melainkan Fatima, yaitu artis yang nggak laku karena perannya tergeser oleh Katrina. Karena Katrina itu pertama nggak laku, terus yang kedua nggak ada yang mau nebus penculikannya, yang ketiga cerewet, bawel, bikin nggak betah 3 orang tersebut. Lalu Fatimah juga ikut membantu, ikut dalam rencana penculikan Katrina dengan berbagai macam cara. Lalu akhirnya
Katrina berhasil diculik. Namun karena memang sifat manusia yang belum puas akan ketenaran, Katrina memanfaatkan penculikannya sebagai cara untuk menaikkan popularitasnya. Akhirnya dibuat semua tingkah laku Katrina dibuat sedemikian rupa agar merasa disiksa, merasa disakiti, dibikin lebay. Setelah itu para pencuri terima segetir, masing-masing punya tuntutannya masing-masing, yaitu tujuannya sama, ingin terkenal. Nah, setelah pihak yang berwajib menyanggupi permohonan terima segetir tersebut, akhirnya terima segetir itu ditangkap polisi. Dan mimpi mereka untuk jadi terkenal itu terwujud, tapi tidak sesuai apa yang diharapkan, terkenal sebagai penjahat. Oke, udah selesai? Ya. Iya, tepuk tangan dulu. Selamat ya. Oke, sekarang giliran bertanya ya, diskusi. Masih berdiri aja ya, masih berdiri. Yang lainnya coba kita bertanya ya. Dari buku yang barusan disampaikan oleh Emil, kita boleh bertanya yang tidak mengertinya, ya, yang kurang jelas. Oke, semua bertanya ya, siap? Oke. Siapa yang mau duluan bertanya? Ya. Apa manfaat sama hikmah dari buku itu? Manfaat sama hikmahnya adalah bermimpilah tinggi langit, namun kaki harus tetap berpijak di bumi. Hebat ya, teman-teman. Bermimpi setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak. Oke ya, bagus ya. Oke, siapa yang mau nanya lagi? Oh, boleh lagi. Ayo mau tanya. Kenapa memilih buku itu untuk dibaca? Karena pertama bukunya nggak ngebosenin, karena memang ada sisi seriusnya, ada sisi humornya, ada sisi konyolnya gitu. Ya, berarti bukunya menarik ya? Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, siapa nanya? Ya, Abi dulu. Hal apa sih yang menarik dari buku itu? Hal menariknya selain cerita Terima Segetir itu ada masalah-masalah sosial di Indonesia yang diaplikasikan dalam cerita. Misalkan bagaimana masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu bekerja keras, bagaimana mereka bersosial, bagaimana mereka mewujudkan keinginannya. Oh, berarti ini berhubungan dengan masalah kehidupan sosial di Indonesia ya? Wah, keren ya, berarti ya, bagus ya. Buku itu menarik tuh, berarti ya. Terakhir, oke, yang terakhir. Selain tokoh-tokoh yang tadi disebutin, ada tokoh lain? Karena di sinetronnya itu ada tokoh ADC, berarti otomatis ada Rangga, ada Cinta. Lalu ada pengusaha terkenal itu Bob Sadino, terus saudara. Biasanya sih ada ya dalam cerita-cerita biasa pasti dalam ada Pak RT, ada polisi dan segala macam. Tapi nggak disebutin namanya. Oh, berarti banyak dong cerita di tokoh itunya ya, cukup banyak nih. Kalau ada Bob Sadino segala. Iya kan, ada lewat gitu. Oh, berarti ini ekonomi ada hubungan dengan ekonomi ya. Berarti tokoh-tokohnya cukup banyak ya. Oke, berarti buku itu cukup menarik ya. Menarik, hikmahnya ada, tokohnya banyak, berarti pembelajarannya juga banyak ya. Oke, untuk Emil, tepuk tangan. Oke, silakan Emil dulu. Untuk berikutnya presentasi buku yang kedua ya akan disampaikan oleh siapa? Oke, ayo berdiri. Kita dengarkan ya ceritanya ya.